Dia adalah pembuat onar yang paling disayang Nabi. Sampai-sampai Rasulullah melarang keras siapapun yang berani mencelanya. Dalam sejarah Islam yang penuh dengan tokoh-tokoh serius dan panglima perang yang gagah berani, ada satu nama yang selalu berhasil mengundang tawa. Namanya adalah Nu'aiman bin Amr. Berbeda dengan sahabat lain yang dikenal karena ketegasan atau keilmuan mereka, Nu'aiman justru dikenal karena sifat jenakanya yang seringkali membuat repot banyak orang di sekitarnya. Namun di balik segala tingkah lakunya yang mengundang tawa dan kadang membuat geleng-geleng kepala, pria ini menyembunyikan sebuah rahasia besar tentang cinta yang tulus kepada Tuhan dan utusannya. Nu'aiman memiliki kebiasaan unik untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada Rasulullah, seringkali dengan cara yang tidak biasa. Ia kerap kali mendatangi pasar, memesan makanan paling lezat atau madu kualitas terbaik dari para pedagang, lalu menghadiahkannya kepada sang nabi. Namun lucunya, saat pedagang itu menagih bayaran, Nu'aiman dengan santai akan menyuruh mereka menagih langsung kepada Rasulullah. Ketika ditanya mengapa ia melakukan hal tersebut, dengan senyum polosnya ia menjawab bahwa ia sangat ingin Nabi menikmati makanan enak, namun ia tidak memiliki uang sepeser pun. Alih-alih marah, Rasulullah hanya tertawa dan membayarkan harga makanan tersebut dengan penuh kelembutan. Namun, jangan pernah salah menilai pria jenaka ini hanya dari candaannya. Di balik tawa dan kejahilannya, Nu'aiman bin Amr adalah seorang pahlawan sejati. Ketika panggilan untuk membela keyakinan tiba, ia adalah salah satu ksatria yang berdiri di garis depan dalam Perang Badar, sebuah pertempuran paling menentukan dalam sejarah awal Islam. Status sebagai veteran Badar bukanlah gelar sembarangan. Ini adalah kedudukan paling mulia yang menjamin pengampunan luar biasa dari langit. Keberaniannya di medan perang membuktikan bahwa seseorang bisa memiliki jiwa yang sangat humoris dalam kesehariannya, namun tetap menjadi pejuang yang tangguh dan tak kenal takut ketika agama dan kehormatannya dipertaruhkan. Sebagai manusia biasa, Nu'aiman tidak luput dari kelemahan dan dosa. Di masa itu, ia memiliki satu kebiasaan buruk yang sulit ia lepaskan, yaitu masalah dengan minuman keras. Berkali-kali ia harus berhadapan dengan hukum karena perbuatannya, dan berkali-kali pula ia harus menerima hukuman sebagai bentuk pembersihan dirinya. Meski terus terjatuh dalam kesalahan yang sama, Nu'aiman tidak pernah melarikan diri, tidak pernah membantah hukum Tuhan, dan yang paling penting, ia tidak pernah kehilangan harapan pada rahmatnya. Ia selalu kembali dengan penyesalan, siap menerima konsekuensi dari perbuatannya, menunjukkan kejujuran hati yang luar biasa tanpa sedikit pun kemunafikan. Hingga pada suatu hari, ketika Nu'aiman kembali dihadapkan untuk menerima konsekuensi atas kesalahannya, kesabaran beberapa orang mulai habis. Salah seorang sahabat yang hadir di sana merasa geram melihat Nu'aiman yang seolah terus mengulangi kesalahan yang sama. Dalam luapan emosi, sahabat tersebut melontarkan makian keras, melaknat Nu'aiman dan merendahkannya di hadapan banyak orang. Ia menganggap bahwa seseorang yang terus-menerus terjatuh dalam dosa pantas untuk dikucilkan dan dicela habis-habisan. Suasana seketika menjadi sangat tegang, dan pandangan semua orang kini tertuju pada pria jenaka tersebut yang hanya bisa terdiam menanggung rasa malu. Di tengah ketegangan dan celaan menyakitkan tersebut, sang nabi tiba-tiba bersuara, menghentikan hujatan itu dengan ketegasan yang luar biasa namun penuh kasih. Beliau melarang keras siapapun untuk melaknat Nu'aiman. Dengan suara yang menenangkan hati, beliau menyatakan sebuah kesaksian agung bahwa meskipun Nu'aiman memiliki banyak kekurangan, ia sangat mencintai Allah dan utusannya. Pernyataan ini seketika membungkam semua orang yang hadir. Ditegaskan sebuah pelajaran luar biasa bahwa dosa dan kelemahan seseorang tidak otomatis menghapus cinta tulus di dalam hatinya terhadap Sang Pencipta. Kesalahan perilakunya tetap dievaluasi, namun kehormatan dan keimanan di dalam hatinya dilindungi dengan teguh. Hingga hari ini, nama Nu'aiman bin Amr tetap abadi, bukan karena kekuasaan, kekayaan, atau kesempurnaan tanpa dosa, melainkan karena cinta tulusnya yang tak tergoyahkan. Ia adalah pengingat yang sangat indah bagi kita semua bahwa pintu rahmat Tuhan sangatlah luas, jauh melampaui batas-batas penghakiman sempit umat manusia. Kisahnya mengajarkan kita untuk tidak mudah merendahkan orang lain yang sedang berjuang dengan kelemahannya, karena kita tidak pernah tahu seberapa besar cinta kepada Pencipta yang bersemayam kuat di dalam hati mereka.
Nuaiman, sang pembuat onar yang paling disayang, akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa kehangatan dan ketulusan adalah kunci sejati menuju kedamaian. Hingga hari ini, nama Nuaiman bin Amr tetap abadi, bukan karena kekuasaan, kekayaan, atau kesempurnaan tanpa dosa, melainkan karena cinta tulusnya yang tak tergoyahkan. Ia adalah pengingat yang sangat indah bagi kita semua bahwa pintu rahmat Tuhan sangatlah luas, jauh melampaui batas-batas penghakiman sempit umat manusia. Kisahnya mengajarkan kita untuk tidak mudah merendahkan orang lain yang sedang berjuang dengan kelemahannya, karena kita tidak pernah tahu seberapa besar cinta kepada Pencipta yang bersemayam kuat di dalam hati mereka. Nuaiman, sang pembuat onar yang paling disayang, akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa kehangatan dan ketulusan adalah kunci sejati menuju kedamaian.